Shalom saudara. Apa kabar? Luar biasa ya. Saya lihat kok sedikit saudara. Kemana ya? Enggak apa-apa saudara, mungkin mereka bisa sore datangnya ya. Saudara kesini karena saudara rindu mencari Tuhan bukan? Saya akan menyampaikan, saya menyapa dulu sebelum menyampaikan firman. Ada yang baru datang kah? Ibu Indri, apa kabar? Iya, luar biasa. Haleluya. Oke, eh, saya beri judul hari ini adalah The Ascension Day of Jesus Christ for Us. Mungkin kita jarang ya dengar The Ascension Day ini, karena memang kita di sini di Australia tadi sudah dikatakan sama Pak Arifin tidak merayakan Australia ini. Beberapa negara tidak merayakan kenaikan Isa Al-Masih. Tetapi di Indonesia malah ada hari khusus yaitu hari besar kenaikan Isa Al-Masih. It is blessing ya. Jadi di Indonesia malah notabene Islam negaranya Muslim, mereka memberikan hari libur, satu hari libur yaitu hari kenaikan Isa Al-Masih ke surga. Wow, luar biasa ya. Nah, banyak kita anak-anak Tuhan merayakan hari Natal, kita sudah tahu itu, betul? Hari Natal itu Christmas yang kita rayakan, dan ini nubuatan tentang kelahiran Yesus sudah diprofesai, apa itu dinamakan profesi? Dinubuatkan. Kalau Yesus itu lahir nanti dalam kandang domba, lalu lewat seorang perempuan perawan Maria, dan ini tergenapi, betul enggak saudara? Ya, ini sejarah di mana semua agama melihat bahwa ini adalah benar-benar terjadi nubuatan tentang Yesus. Lalu Yesus akan mengalami disalib, itu pun dinubuatkan, ya, lewat di kayu salib yang namanya Good Friday. Lalu pada 3 hari berikutnya Yesus akan bangkit, the Resurrection Day. Itu dinubuatkan juga, betul enggak saudara? Lalu dinubuatkan juga dia akan naik ke surga, yaitu the Ascension Day. Saya kasih garis merah ini karena kita enggak pernah dengar. Mungkin kita tahu waktu di Indonesia, lalu di sini enggak ada ucapan kartu apapun, enggak ada saudara. Memang di negara ini tidak merayakan tentang kenaikan Isa Al-Masih. Lalu 40 hari setelah Resurrection Day itulah kenaikan Isa Al-Masih. 10 hari berikutnya yaitu pencurahan Roh Kudus yang pertama, ya. Dan itu pun diakui hari pencurahan Roh Kudus, the Pentecost Day. Nah, yang terakhir saudara yang belum kita tik ini ya, satu di mana kejadian nanti hari kedatangan Kristus atau the second coming. Jadi kalau saudara lihat perhatikan Christmas, Good Friday, Resurrection Day, the Ascension Day, the Pentecost Day, ini sudah terjadi. Nubuatan ini semuanya sudah terjadi. Tinggal satu yang belum terjadi yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, saudara. Nah, bayangkan setiap kejadian itu sudah terlaksana dan benar-benar terjadi. Sebentar lagi harinya kedatangan Tuhan. Saudara dan saya siapkah? Halo? Amin. Ini kenubuatan yang akan tergenapi dan ini akan benar terjadi, saudara. Nah, saya berbicara tentang the ancient day ya. Kenaikan Yesus ke surga itu untuk siapa sebenarnya? Untuk kita semua, saudara. Di Lukas 24 ayat 50 sampai 53 dikatakan, mari kita baca sama-sama. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. The ascension. Then he led them out as far as Bethany,
and lifted up his hands and blessed them. While he was blessing them, he left them and was taken up into heaven. And they worshiped him and returned to Jerusalem with great joy, fully understanding that he lives and he is the Son of God. And they were continually in the temple blessings and praising God. Ayat ini melihatkan situasi keadaan di mana Yesus itu membawa murid-muridnya keluar dari Yerusalem menuju satu kota yaitu namanya Betani. Lalu di situ dia memberkati mereka, disaksikan oleh 500 orang kurang lebih, saudara. Itu ada tertulis. Ini benar-benar terjadi. Lalu Yesus terangkat. Kalau saudara lihat film hero, superhero, kayak Superman, kayak apa itu, enak ya ngawang gitu. Ini terjadi, mereka mungkin film itu terinspirasi dengan Yesus naik ke surga. Tiba-tiba dia naik ke atas. Lalu ditutupin awan-awan, lalu 2 orang malaikat putih yang berbaju putih yang dikatakan Pak Arif itu mengatakan, hei saudara-saudara, langsung mereka ngelihat mereka. Nggak ngelihat lagi ke atas. Benar nggak saudara? Lalu dia lihat waktu, kenapa kamu ngelihat ke atas gitu ya saudara, perkataannya berikutnya. Nah yang saya mau tekankan di sini, Yesus itu benar-benar sesuai firman tadi dia terangkat ke surga dan ini secara menuliskan, bahkan di Indonesia pun dikatakan hari raya Isa Al-Masih naik ke surga. Diakui saudara, benar-benar dikatakan demikian. Jadi apa maksudnya Tuhan Yesus naik ke surga? Di Yohanes 14 ayat 2 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. In my Father's house are many dwelling places. If it were not so, I would have told you. Because I am going there to prepare a place for you. Jadi Tuhan naik ke surga untuk apa? Untuk mempersiapkan tempat kita, saudara dan saya, ya. Jadi kalau kita pelajari tentang kenaikan Isa Al-Masih atau Tuhan Yesus ke surga, itu benar-benar dikatakan bahwa the heaven is real, benar-benar ada saudara. Tuhan balik ke surga, itu berarti surga itu nyata. Jadi saudara bukan dongeng, bahwa surga itu memang benar ada. Makanya Tuhan naik ke surga. Lalu Tuhan itu prepare a place for us. Jadi Tuhan naik ke surga itu menunjukkan bahwa surga itu benar-benar ada, nyata saudara. Kalau surga ada, saya tidak mau promosikan neraka saudara, saya mau promosikan surga saja. Kalau surga ada, neraka pasti ada juga, betul? Dan saya nggak mau promosiin yang ini, saya mau promosiin yang surga. Supaya saudara tertarik dan benar-benar fokus, berarti tujuan kita, ya, our destination is heaven. Kalau Bapa kita itu di surga, kita pun disiapkan tempat di Tuhan nak menyiapkan saudara tempat di neraka. Saudara dan saya ada satu tempat yang luar biasa yang Tuhan sudah preparekan buat saudara dan saya. Yaitu apa namanya, di mana? Di surga saudara. Lalu He is from heaven. Bahwa Tuhan itu benar-benar memang dari surga. Makanya dia balik ke surga. Tadi pujian dikatakan, it is well, garis finish well, benar ya. Jadi Tuhan mulai dari lahir, dia hidup di bumi ini dengan takut akan Tuhan. Kalau saudara pelajari kehidupan Yesus, mulai dari dia hidup sampai dia di kayu salib, diketemukan kesalahannya dia enggak ada saudara. It is well, dia finish well, sampai dia di kayu salib, meninggal, dikubur, lalu hari ketiga bangkit sesuai nubuatan itu. Lalu sampai dia bangkit 40 hari setelah dia bangkit, dia masih melayani murid-muridnya. 40 hari.
dia naik ke surga. 10 hari kemudian pencurahan Roh Kudus terjadi. Nanti tanggal 23 ini, berarti 10 hari, pencurahan Roh Kudus terjadi minggu depan. Saudara tapi enggak harus menunggu 23 setahun sekali untuk kepenuhan Roh Kudus. Amin. Saudara, kepenuhan Roh Kudus itu setiap hari. Karena Roh Kudus itu sudah dicurahkan, sudah diberikan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Berarti Roh Kudus itu sudah ada di dalam hidupmu. Ayo kita mulai aktifkan. Nah, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, berarti surga itu memang ada, saudara. Bukan isapan jempol atau cerita dongeng. Benar-benar ada, saudara. Nah, sehingga saudara dan saya mulai saat ini membayangkan ya, karena kita di sini tidak merayakan, saudara cuman pikir, renungkan, Tuhan ini ke surga, terangkat dan disaksikan oleh beberapa, sekitar 500 orang di Alkitab dikatakan. Jadi ini benar-benar satu kejadian yang supernatural ya, yang adikodrati Tuhan yang luar biasa, sehingga kita bisa melihat bahwa benar-benar Tuhan itu menciptakan saudara dengan tujuan untuk memenuhi surga. Betul? Tapi saudara jangan salah, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, di Kejadian 3 ayat 21 itu dikatakan demikian. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi ini satu profesi juga kan, satu nubuatan. Whom heaven must keep until the time for the complete restorations of all things about which God promised through the mouth of his holy prophets from ancient time. Memang Yesus harus sementara tinggal di surga sana sampai semuanya firman-Nya tergenapi sampai ke ujung dunia, ke ujung bumi, sampai kutub utara pun, sampai kutub selatan pun firman itu disebarkan. Baru Tuhan akan datang kedua kalinya. Jadi tadi yang saya tik tadi, tinggal satu saja yang Yesus belum genapi, yaitu kedatangannya. Tapi itu memang nubuatan kita harus prepare. Kita harus persiapkan diri kita. Nah, memang tujuan kita adalah kekekalan, saudara. Tetapi apa yang harus saudara dan saya lakukan selama masih di bumi ini? Ya. Nah, kita lihat di sini Lukas 24 ayat 48 sampai 49. Dikatakan demikian, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. You are witnesses of these things. Listen carefully. I am sending the promise of my Father, the Holy Spirit, upon you. But you are to remain in the city of Jerusalem until you are clothed, fully equipped with power from on high. Ini jelas loh saudara. Tuhan katakan saat dia mau naik ke surga, dia bilang sama murid-muridnya, tunggu dulu, kamu jangan kemana-mana. Tunggu di Yerusalem ini, ya, sampai engkau menerima pencurahan Roh Kudus 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Tanggal 23 besok, for example. Ya, hari tanggal 13 kemarin di Indonesia mereka merayakan tentang kenaikan Isa Al-Masih. Di Indonesia pada tanggal yang sama Minal Aidin terjadi, saudara. Jadi mohon maaf lahir dan batin bagi yang merayakannya. Jadi suatu kejadian event yang dua hari besar di Indonesia. Nah nanti hari Minggu ke depan ini, tanggal 23, 10 hari setelah kenaikan Yesus, apa yang terjadi?
pencurahan Roh Kudus terjadi saat itu. Benar-benar dicurahkan kuasa Roh Kudus itu. Sehingga apa? Waktu murid-murid Tuhan itu menerima baptisan Roh Kudus, dia memiliki satu keberanian yang luar biasa. Satu kuasa yang luar biasa. Dia mau menyaksikan cinta Tuhan. Kesaksian inilah dikatakan kamu adalah saksi dari semuanya. You are the witnesses. Oke? Lalu di dalam kejadian ini, apa yang akan kita lakukan sementara Tuhan kita ada duduk di sebelah kanan Bapa di sorga? What we are doing? We are the witnesses, fully equipped by Holy Spirit. Kita sementara yang ada di sini, memang tujuan kita adalah kekekalan sorga. Tempat kita sudah disiapkan di sorga, saudara. Betul? Tapi sementara kita ada di sini, kita yang penuh dengan urapan Roh Kudus. Tadi Pak Arifin bilang ada minyaknya, bukan hanya baju putih, tapi ada urapan Roh Kudus. Setiap pribadi yang mengaku Yesus Kristus Tuhan, dia pun dipenuhi dengan Roh Kudus. Waktu saudara dibaptis, aku baptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu pun sudah dilengkapi dengan baju putih itu, saudara. Nah, sekarang kita yang ada di muka bumi ini, sementara Tuhan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, apa yang harus kita lakukan? Kita menjadi saksinya. We are representative of Christ's kingdom. Kita semua harus menjadikan saksi di mana saudara ketemu dengan orang yang belum mengenal Tuhan. Saudara harus kabarkan kabar sukacita ini. Berani? Berani, karena apa? Saudara dan saya sudah di-equip dengan Holy Spirit. Jadi enggak ada lagi istilah, aduh aku takut, aku enggak bisa ngomong. Apa ya? Enggak bisa, enggak usah tak bingung saudara. Saya teringat kakak rohani kita, Kak Ina itu, istrinya Bang Jonathan Patiasina. Itu dimanapun sampai sekarang saudara. Waktu kita ke airport, dia beli sesuatu kopi, di kasirnya, "Hi, good morning. Jesus love you. Do you need for me to pray?" Setiap dia ketemu orang, "Jesus love you. Do you know Jesus love you?" Semua orang kaget, "Yes, I know. Aku mau doa buat kamu. Kamu mau tak doain?" Gitu saudara. Dia nggak peduli di sini larang atau kagak ya. Tapi orang itu kalau mau didoain mau nggak biasanya? Mau lah pasti. Ada yang perlu didoakan, kamu mau nggak? Ya, apalagi dia waktu kesesakan gitu. Aduh, tambah nangis dia nanti. Ya. Dan satu kata dikatakan Jesus love you itu merupakan satu kata-kata greeting yang kaget dia. Oh ternyata masih ada orang yang mengasihi aku. Yaitu siapa? Yesus. Mungkin istrinya atau suaminya lagi berantem sama dia. Ya, mungkin anaknya mengecewakan. Tapi kalau saudara katakan Jesus love you, itu satu kata-kata yang statement yang membangkitkan kita bahwa oh ternyata ada satu orang yang mengasihi aku. Dan itu enggak pernah berhenti Kak Ina itu kemana saja. Coba saudara kalau ke Kohl's, ke Walmart, ke Woolworth atau kemana saja ke mall, waktu di kasir, Jesus love you, God bless you, kata-kata itu beda dengan orang lain saudara. Nah itu suatu contoh yang simple, yang kecil, yang perlu kita latih untuk kita katakan, God bless you. Apa susahnya saudara? Ya kan? Tidak ada susah kan untuk mengatakan God bless you? Ya, jadi katakan itu, karena apa? Kita adalah saksi Kristus, di mana Kristus itu sudah lahir lewat Christmas, Kristus itu apalagi tadi dikatakan mati di kayu salib, Kristus bangkit, Kristus mati, bahkan hidup lagi, bahkan naik ke surga. Kita ini saksinya. Inilah iman rasuli yang kita percayai sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Kalau saudara nggak percaya tentang kejadian ini, berarti saudara belum anak Tuhan Yesus. Saudara percayakah itu? Yang tentang kelahiran dia, terus dia meninggal, pada hari ketiga dia bangkit, itu benar? Percaya? Nah kalau saudara percaya, saudara adalah saksi Kristus.
Ayo kita bangkitkan saksi Kristus itu dalam kehidupan kita. Mulai dari mana? Dari diri sendiri. Makanya Tuhan bilang, jangan kamu kemana-mana, Yerusalem dulu, baru nanti ke Samaria, baru ke Yudea, baru ke ujung bumi. Sehingga saudara bisa menerapkan kesaksian itu mulai dari diri sendiri. Makanya pakaian putih dan minyak urapan itu dari mana? Tindakan kita dulu. Cara kita ngomong, cara kita berpakaian, cara kita bersosialisasi. Supaya tidak menyinggung, supaya saling tergenapi menjadi saksi Kristus. Bagaimana saudara bisa saksi Kristus? Kalau setiap hari perkataan saudara F words, apalagi bad words yang keluar. Atau apalagi itu yang swearing yang keluar. Bagaimana saudara bisa menjangkau atau menjadi saksi bahwa Kristus hidup di dalam diriku? Gak bisa saudara. Kalau saudara mau jadi saksi dari dirimu dulu. Jangan suamimu yang harus kamu mau rubah. Jangan istrimu yang kamu harus rubah. You yourself has to change. Amen. Kalau saudara setuju, ayo lakukan. Jangan saudara seperti tadi Pak Arifin bilang, orang Kristen banyak ngelihat ke atas kapan Yesus datang. They don't know what they want to do. Tidak tahu apa yang dilakukan. Padahal di sini dikatakan, kamu adalah saksiku. Kamu sudah tak perlengkapi dengan Roh Kudus. Lakukan sesuatu. Jangan cuma bengong. Jangan cuma delangop istilahnya. Melongo, nggak ngerti apa-apa. Ayo saksi, aku nggak tahu apa yang harus aku omong. Ngerti saudara? Ayo doa, aduh jangan aku, lain kali aja yang sana dulu. Ngerti saudara? Kita saksi Kristus saudara. Kita adalah yang melihat, sekalipun kita nggak hidup 2000 tahun yang lalu ya. Tetapi dengan iman engkau katakan Yesus itu bangkit. Amin. Yesus sekarang duduk di tatah sebelah kanan Allah Bapa. Kalau saudara tidak katakan dengan iman, berarti saudara bukan saksi Kristus. Ayo kita mulai saat ini. Memang perayaan tentang Isa Al-Masih naik ke surga tanggal 13 kemarin saudara. Tetapi hari ini kita mengenal kembali apa sih tujuannya Tuhan naik ke surga. Apa tugas kita selama di muka bumi ini. Jadi saudara jangan katakan, oh aku mau yang rohani-rohani saja. Gak bisa saudara. Saudara harus tahu bahwa lingkungan saudara ini membutuhkan saudara dan saya sebagai saksi Kristus. Bagaimana saudara bisa menguatkan mereka yang selama ini mereka belum mengenal akan Kristus. Bagaimana saudara menjadi saksi buat suamimu atau istrimu yang selama ini belum mengerti tentang firman Tuhan sama sekali. Maka itu di gereja ini kita dilengkapi lagi dengan kadi saudara. Di-equip lagi, diperlengkapi lagi dengan firman Tuhan, pengetahuan. Sekalipun, ini sangat dasar sekali. Tapi paling enggak saudara dan saya memiliki satu perlengkapan bukan? Selain tentang baca firman, ada kadil lagi, semakin di-equip lagi. Padahal saudara sudah di-equip dengan Roh Kudus tadi. Saudara sudah dibaptis, bahkan dipenuhi dengan Roh Kudus. Ayo tugas kita pakai baju putih tadi, enggak usah pakai sayap. Pakai sayap itu kelihatannya, waduh aku rohani banget ya. Kamu belum rohani, aku enggak saudara. Kelakuan, tindakan kita, perkataan kita, jangan sampai menyinggung satu sama lain. Ayo kita kabarkan kabar sukacita itu. Mulai dari siapa? Diri sendiri. Next. Dan berkata kepada mereka, hai orang yang baju putih tadi, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Who said, man of Galilee, why do you stand looking into the sky? This same Jesus who has been taken up from you into heaven will return in just the same way as you have watched him go into heaven. Tuhan akan datang kembali
Seperti saat kita melihat dia terangkat, berarti dia akan datang, turun. Dan itu kapan? Tidak ada yang tahu, saudara. Makanya Tuhan katakan, firman Tuhan mengatakan, kamu harus persiapkan dirimu sampai garis finish well. Tadi pujiannya enggak janjian ya sama ini siapa namanya Frida. Tapi kita harus persiapkan diri kita untuk sampai mencapai garis finish well, bukan babak belur. Garis finish itu macam-macam nih. Aku sampai di garis finish, pokoknya aku sampai garis finish, enggak peduli berdarah-darah. Enggak, saudara. Sampai garis finish well. Tuhan sudah memperlengkapi saudara dan saya. Tuhan sudah menyediakan tempat di sorga buat saudara dan saya. Berarti enggak ada sebetulnya keraguan, ketakutan, kekhawatiran. Tetapi kita melongok tadi, enggak ngerti apa yang harus dilakukan, makanya khawatir. Makanya bingung, makanya takut. Ngelihat kanan kiri kok menakutkan ya. Apalagi saudara sekarang ini zamannya teknologi kan. Saudara dikirimin tentang COVID yang macam-macam, yang mutasi dari India, dari mana lagi. Seolah-olah itu semakin mengerikan. Betul enggak saudara? Saya pun mengikuti saudara. Saya pun tanya, sekarang berarti suntikan yang mau divaksin ini yang mana yang bagus? Pak Yosef buat kelinci percobaan. Pak Yosef ada, gimana kejadiannya kamu pakai ini? Yang satunya bilang, oh ini enggak benar, ini pakai, aduh. Saya juga yang mikir saudara, jangan sampai yang masuk saya ini yang salah. Benar enggak saudara? Secara kita nalar, kita pasti worry. Kita harus cari yang benar yang tahu. Tetapi firman Tuhan ini katakan sebetulnya itu jauh-jauh dari situ. Kamu gak perlu takut. Pemerintah yang ngasih yang the best one for you. Betul. Jadi pemerintah itu sudah screeningnya dengan baik. Mungkin 1 orang, 2 orang yang bermasalah. Ya, jadi jangan sampai kita terkontaminasi. Kalaupun saya disuntik yang tidak sama dengan Pak Yosef, waduh keringat dingin saya kok, enggak saudara enggak perlu. Ya, saudara kita meninggal dengan cara apapun tidak apa-apa. Yang penting nih, yang penting pulang ke rumah Bapak bersama siapa? Bersama Tuhan. Jadi mati hidup kita itu enggak perlu saudara khawatir, yang penting saudara juga jaga dong. Makanan saudara jaga. Jangan sampai over khawatirnya. Ya, memang virus ini sekarang lebih menakutkan, saudara. Apalagi dikirimkan film-film yang dari India, mandi pakai semuanya kerbau itu, minum sorry ya, ini aduh kok mengerikan. Padahal ya enggak semuanya begitu, saudara. Cuman ini memang dunia lagi semakin menggoncangkan. Next, di sini saya bacakan 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Therefore, my beloved brothers and sisters, be steadfast, immovable, always excelling in the work of the Lord, always doing your best and doing more than is needed, being continually aware that your labor in the Lord is not futile, not wasted, it is never without purpose. Jadi kalau kita yang masih hidup di muka bumi ini, saudara tahu kan, saudara sudah di-equip dengan Holy Spirit, saudara sudah diurapinya, saudara hidup di dalam takut akan Tuhan, goncangan persoalan yang ada di bumi ini, Tuhan katakan di 1 Korintus 15, saudara berdirilah teguh, jangan goyah. Tugas kita gak boleh takut, saudara. Kita tetap berpegangan sama Tuhan, kuat-kuat. Kalau tanpa Tuhan dalam hidupmu, engkau akan diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang sesat. Yang Pak Arifin katakan, Yesus ternyata punya saudara perempuan di Cina lah. Gak ada saudara. Ya, gak perlu membingungkan di situ.
Yang penting sekarang saudara dan saya sudah menerima Yesus Kristus, lalu hiduplah dalam persekutuan dan segala jeripayamu dalam pekerjaan Tuhan tidak akan sia-sia. Saudara dituntut sama Tuhan untuk bersekutu. Untuk persekutuan semakin kuat saudara. Gak pedulin waktu persekutuan kita makan-makan gak apa-apa saudara. Gak dilarang, terus terang gak dilarang. Cuman saudara harus tahu diri lah ya, jangan ulang tahun itu masa 7 minggu gitu gak habis-habis. Kayak Ani maksudnya. Enggak sih saudara, dia 3 hari kali. Oh 7 hari. 7 hari. Ini masih minta ada orderan itu akhir bulan Bu Lucy suruh buat satu loyang yang besar katanya kuetarnya saudara. Wow, oke. Ya, nanti kita rayakan sama-sama bulan Mei. Saudara, ini firman mengingatkan kita yang sebagai anak Tuhan di tempat ini, di bumi ini, bukan berarti kita mikirin tentang ke surga aja, udah gua gak ngurusin sama yang di bumi. Enggak gitu loh saudara. Kita dan saudara dan saya ada tugas yaitu sebagai witnesses. Saudara dan saya tugas pakai baju putih itu dan urapan itu kita pakai setiap hari. Dan saudara dan saya menjadi tugas untuk berdiri teguh, enggak goyang, saling menguatkan dengan cara apa? Dengan dalam persekutuan. Kita sering kumpul, bukan ngegosip loh saudara, tapi kita menguatkan lewat firman. Amin. Next, di 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 8 dikatakan gini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. The end and culminations of all things is near. Therefore be sound-minded and self-control for the purpose of prayer, staying balanced and focused on the things of God so that your communication will be clear, reasonable, specific, and pleasing to Him. Above all, have fervent and unfailing love for one another, because love covers a multitude of sins. Saudara, Pak Arifin tadi katakan juga malaikat itu naik dan turun gitu ya. Naik itu menyembah Tuhan, turun itu melayani sesamanya. Sesama manusia. Jadi saudara, di sini firman Tuhan katakan, kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Kedatangan Tuhan dekat sekali. Ingat yang saya ceritakan dari kecil, saya belum lihat Tuhan Yesus mau datang. Sampai pada hari hanya di mana Tuhan sudah berdiri di tempat ini, di poin ini, di mana saya sama saudara mendekati kesudahan segala sesuatu. Sudah sangat dekat saudara. Kalau ini semua sudah sangat dekat, saudara belum mengerti pakaian putih saudara dan urapan yang saudara sudah terima, saudara gak ngerjakan apa-apa. Saudara tetap mengerjakan kesenangan duniawi terus, saudara. Padahal tujuan kita enggak di bumi ini loh. Tujuan kita di mana? Surga, tempat di mana Tuhan sudah siapkan. Nah, kalau saudara sama saya tidak menguasai diri, ya, apa yang akan terjadi? Di sini dikatakan supaya tenang. Kalau kita bisa kontrol diri kita belajar emosi kita biasanya kan meledak-ledak ya. Di sini sih saya ngelihat nggak ada ya yang meledak-ledak. Mungkin saya aja. Ketawa. Saya ini yang meledak-ledak saudara, emosi saya. Saya mau belajar supaya emosi saya tidak meledak-ledak. Saya mau jadi orang Jogja, Solo. Saya nggak mau jadi orang Medan. Di sini ada orang Medan soalnya. Itu meledak-ledak itu ya kalau ngomong. Kita berusaha. Ini firman, bukan saya yang ngomong. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Karena apa? Orang tenang itu bisa berdoa. Betul enggak? Kalau orang khawatir, doa aja bingung, mau ngomong apa enggak ngerti.
Tetapi kalau kita tenang, Tuhan, ini ada gempa di sana sini, apa yang harus saya lakukan, gitu kan. Tapi kalau diri kita sudah takut, waduh, aduh, telepon sana, telepon sini, buka sana, kebingungan, nggak ngerti apa yang dilakukan. Tapi kalau saudara bisa menguasai dirimu, saudara bisa kontrol dirimu, saudara bisa berdoa, ya kan? Lalu di sini dikatakan, tapi yang terutama kasihilah. Mengasihi ini ternyata luar biasa. Nubuatan bahasa roh akan berhenti. Tetapi kasih ini tidak akan berhenti sampai selamanya. Wow. Dan Tuhan itu katakan kasihnya, kasih agape saudara. Kasih yang tidak menuntut balas. Kasih inilah yang harus saudara dan saya praktekkan untuk di hari-hari yang dekat dan terakhir ini. Saudara, kalau saudara dan saya mau mempraktekkan kasih ini, tetapi kalau saudara khawatir, gak akan bisa menyatakan kasih itu. Kuasailah emosi saudara, kuasailah dirimu supaya engkau menjadi tenang. Saat engkau tenang, kita bisa melihat perspektifnya orang itu terhadap diri kita. Halo? Waktu kita diomongin, difitnah, mungkin kita marah besar saudara. Tapi kalau kita mau praktekkan duduk diam tenang, lalu menguasai diri kita, kita berdoa. Ya Tuhan, kenapa orang ini kok menjengkelkan? Ngerti saudara? Tiba-tiba kita nanti akan dibawa sama Tuhan dalam perspektifnya orang itu kenapa marahin kita. Oh ternyata kita melakukan kesalahan. Oh ternyata kita berkata sesuatu, mungkin perkataan kita itu menyakitkan dia. Kita nggak tahu, yang tahu orang lain saudara. Nah karena itu Tuhan katakan kuasailah dirimu, jadikanlah dirimu tenang. Supaya saudara mengerti, supaya saudara tahu bahwa ini loh yang sebenarnya ini yang Tuhan mau. Dan kasih ini tidak akan pernah berhenti. Nubuatan stop, bahasa roh mungkin stop, bisa berhenti, tapi kasih kekal. Dan itu akan kita bawa sampai ke surga. Haleluya. Saudara mau mempraktekkan ini? Have a blessed Sunday.